80,7 Krakatau Radio Air Sejagat kakak teteh di Satuntung dengan ujuk Banten Wancina kurang ngulik kaitan dengan sewindu dana desa. Seperti yang kita ketahui, dana desa ini lahir di tahun 2014 dan kini sudah 8 tahun perjalanan dana desa menemani pembangunan di desa dan juga menjadi salah satu motivasi bagi kepala desa untuk bisa membangun daerahnya sehingga bisa menjadikan Indonesia ini bisa tumbuhnya dari desa terlebih dahulu, begitu Kak Teteh. Untuk ngobrol kaitan dengan desa, Mudofar sudah ada narasumber 2 orang. Ini pria-pria tangguh. Yang pertama kita sapa dulu Kepala Desa Sidamukti, Kecamatan Sukaresmi, Bapak Karsidi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah pangestu. Terus kedua juga ada Bapak Zainal Abidin selaku dari Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM PCNU Kabupaten Pandeglang. Assalamualaikum Akak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas lami amat orangnya ya. Eta masalahnya. Jadi kangen be kangen. bener. Masya Allah. Dan pengalaman yang saya lihat pertama kali bertemu Kak Zainal hari ini dambah ngisi ya sepertinya. Nutut kenjaran anyar. Oh benar ya. Jangan anyar ngisi. Bahkan tadi langsung protes. Harusnya kursinya diganti. Karena saking ku beratnya ya. 80 kilo sekarang mah ini. Kita ke refleksi sejenak. Undang-Undang Desa tahun 2014 ini resmi sudah dikeluarkan hari Sabtu tanggal 15 Januari dan kabarnya ini akan ada peringatan yang dilakukan oleh Kementerian Desa dan juga Pembangunan Daerah Tertinggal yang mana melakukan perayaan baik itu mungkin secara seremonial ataupun hal-hal yang lainnya. Kita ke Kak Zainal dulu nih selaku dari kajian dan pengembangan. Kak Zainal sendiri kalau melihat sewindu Undang-Undang Desa ini bagaimana refleksi yang memang sudah dilakukan untuk pemerintah pusat terhadap desa? Ya, diawali dulu ya dengan tadi merefleksi beberapa harapan barangkali ketika Undang-Undang Desa ini lahir di tahun 2014 dan sekarang sudah masuk di tahun 2022 di mana sudah ditetapkan di tanggal 15 Januari 2014 itu kan sebetulnya menyerap sebuah aspirasi masyarakat. Betul. Di mana desa yang dalam yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Desa ini adalah bagaimana desa jauh sudah lahir terlebih dahulu daripada Republik ini gitu Kang Ula. Betul. Dimana kalau ada di daerah Sumatera itu ada istilahnya nagari ya. Nagari. Kemudian ada lagi desa kalau di Jawa. Betul. Jadi banyak desa yang lahir sebelum lahirnya Republik ini. Tapi sebelum lahirnya undang-undang ini, desa tidak punya payung khusus yang namanya Undang-Undang Desa. Oke. Tapi masuk pada sistem hukum turunan dari Kemendagri ke bawah. Padahal unik gitu di desa itu, dia bukan perangkat di bawah camat. Iya, betul. Tapi langsung di SK-kan oleh bupati. Betul. Ada hierarkis struktur organisasi yang terputus, seharusnya desa, camat gitu. Tapi ini tidak, kepala desa langsung ke bupati. Di situ ada kekhasan, ada keistimewaan di mana desa memiliki karakteristik sendiri. Nah, kalau misalkan ini dibiarkan tanpa aturan yang konkret, ini juga pada akhirnya membingungkan pada tataran proses pelaksanaan penyelenggaraan desa. Betul. Sehingga harapan semakin besar terhadap posisi desa di sebuah wilayah. Kemudian lahirlah Undang-Undang Desa yang menjamin paling tidak satu dari keinginan Undang-Undang Desa ini, satu misalkan melindungi hak desa berdasarkan asal usulnya. Iya. Jadi punya kewenangan lebih untuk mengurus dan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Betul. Kemudian punya jaminan soal keuangan desa. Nah, ini yang penting. Nah, jadi ada jaminan gitu. Betul. Lewat undang-undang ini. Kemudian secara politis, ketika undang-undang ini desa lahir, kita bisa lihat bahwa desa selalu masuk menjadi perbincangan politik, baik di
baik di tingkat penyelenggaraan politik pilkada misalkan atau tingkat pilpres. Ini menarik gitu, sehingga desa diberikan janji pada tiap tahunnya sebagai janji-janji politik itu kan bagus. Betul. Karena memang sudah ada undang-undangnya. Iya. Kalau misalkan tidak ada undang-undangnya, buat apa itu menjadi konsentrasi dari janji kampanye? Sehingga itu bagus. Di 2014 sudah ada janji 1 miliar untuk desa. Nah itu bagus sebetulnya, sebagai satu refleksi bahwa desa sekarang tidak lagi sebagai bentuk pemerintahan terkecil yang terbuang, tetapi desa menjadi garda terdepan untuk membangun desa, untuk membangun bangsa ini dimulai dari desa. Itu yang terpenting sebetulnya. Iya, luar biasa. Jadi memang sekarang juga pemerintahan Joko Widodo setiap tahunnya kalau saya lihat ini menaikkan selalu dana desa. Kalau untuk per tahunnya itu sekitar 20 triliun, Betul. Tahun depan 20 triliun. Karena memang mungkin pemerintah pusat melihat bahwa membangun desa ini sangat penting begitu Kak Jenal. Kita ke Bapak Karsidi nih. Pak Karsidi sekarang kan menjadi kepala desa yang mana sudah merasakan dampak dari dana desa. Kalau dulu mah kepala desa eta kan ripuh. Lamun misalkan geus kudu ngabangun kieu, ngabangun kitu, kudu lobang hajul lah bahasa kasarna gitu. Kudu loba proposal, kudu boga link dan lain sebagainya. Zaman kuari mah tuh tinggal hayu geura masyarakat. Hayang naon. Kita jangan dulu bahas Pepres ya. Hayang naon gitu. Hayang jalan dan lingkungan, hayang irigasi, hayang gorong-gorong dan lain sebagainya. Bahkan sampai ke pembangunan musola dan juga fasilitas pendidikan juga bisa. Bagaimana ini merasakan itu semua Bapak Karsidi? Jadi memang ini mungkin lebih pada bagaimana kita refleksi melihat ketika ini undang-undang desa sudah suwindu. Betul. Nah, luar biasa memang penghargaan negara pun terhadap undang-undang desa. Beliau akan mengadakan perayaan di tanggal 15 Januari 2022. Tapi kita jangan lupa mendapatkan undang-undang desa ini tidak mudah. Betul. Jadi seluruh kepala desa berkumpul semua di Jakarta menuntut haknya, mungkin karena tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Kang Jenal. Jadi karena desa ini salah satu garda terdepan sebuah negara. Ketika desanya terpuruk, negara pun akan terpuruk. Ketika desanya bisa maju, tentu negara pun akan bisa maju. Ini atas dasar bagaimana desa agar diberikan sebuah otonomi. Betul. Sebuah otonomi yang memang diatur oleh sebuah regulasi yang tentu ada kepastian hukum pada seorang kepala desa ketika membangun desanya. Gitu. Nah ini akhirnya dengan kesamaan itu mereka berdemonstrasi ke Jakarta meminta kepada pemerintah ketika itu tahun 2014 untuk segera disahkan, dan hasilnya ya alhamdulillah sekarang Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 hadir di tengah-tengah desa. Betul. Dan Kang Mudofar sendiri bisa rasakan bagaimana ketika masuk-masuk di wilayah desa-desa dan kampung-kampung sekarang jalan sudah terpaping blok. Betul. Nah itu adalah salah satu memang implementasi dari penggunaan anggaran dana desa gitu. Dan seperti tadi pendidikan, infrastruktur, terus keagamaan dan yang lainnya. Nah, ini juga menjadi kepastian juga bagi para perangkat-perangkat juga. Iya. Perangkat-perangkat sebagai pekerja juga kan akhirnya mendapatkan honor yang diatur memang dalam siltab dalam undang-undang desa gitu. Iya. Jadi memang ini sangat baik dan sangat membangun bagaimana. Jadi mudah-mudahan dengan undang-undang ini kan dibuat itu melihat dengan keadaan kebutuhan bagaimana di masyarakat. Iya. Undang-undang desa ini kan kedepannya juga akan berkembang. Saya rasa akan berkembang, akan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan tidak mungkin undang-undang desa ini akan terus memuat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, sementara sekarang 2022 kebutuhan sudah berbeda. Oke. Gitu. Tentunya ada perkembangan-perkembangan. Mungkin nanti juga di beberapa ini kami juga melalui wadah Abdesi ini mungkin akan bagaimana berdiskusi bagaimana undang-undang desa ini agar berkembang sesuai dengan kebutuhan yang ada di tengah-tengah masyarakat gitu Pak. Baik, jadi kita lihat positif negatifnya juga ada nih ya. Betul. Karena memang positifnya luar biasa. Kepala desa mempunyai kewenangan, mempunyai hak untuk menentukan prioritas. Kalau dulu kita kalau mau membangun sebuah kampung di desa itu kan ripuh. Terus sekarang positifnya itu bisa ada kejelasan begitu ya untuk para perangkatnya, yang mana waktu dulu mah
bahasana aing gawe di desa Mendung sekarang mah alhamdulillah gitulah. Banyak sampai Rebutan. sampai lamun misalkan pilkades, wah luar biasa. Nanti kita akan bahas itu. Tetapi juga ada negatifnya ya, karena memang bukan sedikit juga kepala desa yang terjerumus akibat salah penggunaan dari dana desa. Bapak Jenal, gimana komentarnya nih? Soal terjerumus itu sudah ada sejarahnya. Jadi Nabi Adam kayak geragak di surga gitu. Artinya dalam persoalan itu kita tidak bisa menyalahkan sebuah sistem aturan. Iya. Aturan dibuat kemudian ada sanksi, ya itulah. Jadi sistem pasti dibuat, kemudian pasti ada sanksi. Dan siapapun yang melanggar pasti akan mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan kesalahannya. Saya pikir sisi negatif seperti itu biarlah menjadi semacam dinamika yang sedang terjadi yang membelit bangsa ini. Jadi tidak hanya fokus pada desa, tapi ini masuk kepada ruang-ruang yang lain, ruang pemerintah kabupaten, provinsi, legislatif dan sebagainya. Tapi biarkan itu berjalan, tapi yang pasti bahwa relnya sudah tepat gitu. Yang terpenting di situ dulu. Relnya sudah ada, pelaksanaannya tinggal kita isi bareng-bareng. Saya pikir keberadaan lahirnya Kang Karsidi menjadi kepala desa itu bagian dari undang-undang desa. Betul. Orang-orang muda lahir loh. Benar. Satu periode undang-undang desa 8 tahun, kemudian lahir muncul kepala desa-desa baru yang dengan semangat baru. Betul. Karena di undang-undang desa ini uniknya, bagusnya begini. Saya ini walaupun di Lapusdam juga bagian dari pendamping desa. Tahu betul persoalan-persoalan di desa dan di lapangan. Paling tidak tahu lah. Hebatnya undang-undang desa ini kan, desa bisa merencanakan dan punya kewenangan 4 sekaligus. Yang dulu tidak pernah ada. Hiji misalkan bisa menyelenggarakan pemerintahan desa langsung, diselenggarakan bagi yang ngurus listrik, penggajian dan sebagainya. Kedua, bisa melakukan pembangunan desa tuh. Membangun desa, jalan, jembatan, irigasi dan sebagainya. Kedua, pembinaan masyarakat. Ketiga, tuh misalkan batur masyarakat bisa usaha dibantu lewat pendidikannya. Betul. Dibina masyarakat. Yang terakhir misalkan soal kebencanaan. Itu juga ada di yang kelima. Yang keenam itu yang keempat itu kan saya lupa. Soal bukan pembinaan ya. Ada pembinaan. Itu banyak lah, ada 5 kalau nggak salah. Yang terakhir kebencanaan darurat seperti BLT itu bisa masuk dalam kewenangan desa. Nah, di situ sudah terlihat bahwa ada 4 tuh yang bisa dilakukan. Kemudian dari sisi perundang-undangan, desa sudah bisa membuat regulasi sendiri berupa perdes bersama BPD. Artinya begini, hari ini bisa menetapkan peraturan, tapi desa juga bisa merencanakan 10 tahun ke depan. Wah, yang naon di desa? Sudah ada mapping ya? Iya, lewat perdesnya mau dibuat seperti apa nih? Desa sudah mukti ke 20 tahun ke depan, buat perdesnya dari sekarang. Itu kan luar biasa. Artinya ada masa depan desa di undang-undang desa ini, sehingga lahir nih tokoh-tokoh muda masuk. Isi baheula masa hasil yang jadi jarang. Karena kolot bae ruangnya sempit. Ruangnya sempit, kemudian tugas dan fungsinya pun tidak ada jaminan dari pemerintah pusat. Sekarang Prades juga muda-muda. BPD-nya muda-muda. Ini yang menarik gitu. Betul. Bahwa undang-undang desa sekali lagi sudah memiliki gambaran roadmap-nya yang jelas. Soal apakah sekarang undang-undang desa ini bisa bermanfaat secara langsung. Saya pikir 8 tahun tidak bisa diukur untuk bahwa ini gagal atau tidak. Ini masih dalam sebuah proses, baru 8 tahun baru sewindu gitu. Jadi perjalanannya masih panjang lah begitu. Masih panjang. Masih banyak peraturan yang nggak ngerti di tingkat bawah juga. Belum tersosialisasi mungkin. Atau mungkin kepala desanya yang nggak mau ngerti. Jadi tugas pendampingnya lebih harus bisa menggember ya. Kita ke Karsidi. Kang Karsidi, dana desa anugerah atau musibah? Sebetulnya gini, kalau ditanya anugerah atau musibah, sebetulnya kalau dilihat dari kemanfaatan itu sebuah anugerah menurut saya. Karena memang dengan adanya dana desa kita bisa membantu. Pertama tadi yang sudah dijelaskan oleh Kang Jenal, banyak membantu dalam hal pembangunan, pembinaan dan kebencanaan gitu. Jadi sebelum sebelum ada hal-hal lain pemerintah pusat merencanakan, kita sudah bisa merencanakan sendiri dan bagaimana akan membuat desa kita akan menjadi desa seperti apa. Memang itu betul sekali. Ketika anggaran ini
anggaran ini digelontorkan kurang lebih lah hampir satu desa itu hampir mencapai 1 miliar. Nah, prosentasenya itu kan sudah luar biasa per tahun. Ketika dihitung jabatan kepala desa selama 6 tahun, artinya bisa sampai 5 sampai 6 miliar satu desa dalam hal kebijakannya. Saya rasa untuk membangun desa lebih dari cukup. Gitu. Karena memang bagaimana kalau kita menjalankan dengan sesuai apa yang diamanatkan oleh undang-undang desa, tentu itu sebuah anugerah yang memang harus kita syukuri. Tapi kalau seumpama memang kita tidak sesuai dengan aturan yang ada, ya konsekuensinya banyak sekali kepala desa yang terjebak gara-gara penggunaan anggaran yang tidak sesuai, kompatibel ya tadi, tidak sesuai dengan peruntukannya gitu kan. Ini akhirnya jadi sebuah musibah karena memang terkadang memang manusiawi kan, orang melihat uang gede kadang-kadang berubah kan seperti itu. Nah, itulah sifat manusia. Tapi akhirnya kembali kepada pribadi para kepala desanya, bagaimana dia ketika tujuan menjadi seorang kepala desa ini mau berbuat apa gitu. Ketika dia menjadi tujuan ingin memajukan sebuah wilayahnya, saya rasa inilah sebuah kesempatan yang harus kita jalankan gitu. Ketika kita mengemban amanah itu. Kita juga berbicara kaitan dengan desa, mengelola desa. Kang Jainal, kita sendiri tahu lah, beda kepala desa, beda juga pengelolaan. Incumbent yang satu misalkan kalah dengan kepala desa yang baru, beda pengelolaannya, mungkin lebih baik yang baru atau mungkin lebih baik yang lama. Bagaimana Kang Jainal sendiri melihat bahwasanya ini ada yang salah begitu? Padahal undang-undangnya udah jelas, regulasinya udah jelas, pendampingnya ada. Bagaimana menyikapi hal ini? Ini debatable sebetulnya. Jadi di sini debatnya. Satu istilah demokrasi itu yang namanya ada perilaku demokrasi atau perilaku ya, artinya kan gini, yang menjadi perubah itu sistem apa orang kan gitu. Kalau sistemnya ada, orangnya nggak benar, acak-acakan juga. Tapi orangnya benar, nggak ada sistem juga nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu. Nah, ini yang jadi penting gitu. Ternyata dalam teori perilaku elit atau perilaku pejabat itu bisa mempengaruhi terhadap hasil dari sistem yang sudah dibuat. Ya tadi misalkan si A modelnya begini, si C modelnya begini. Saya pikir karakteristik kepemimpinan juga tidak boleh tidak teradopsi di peraturan itu. Makanya ada istilah kebijakan yang memang diambil sesuai dengan kemampuan dan kapasitas seorang pemimpin di sebuah unit terkecil ya. Ya itu citra politis sebetulnya. Tapi secara sistem mereka juga bisa main-main amat. Sekarang itu kenapa misalkan banyak yang terjebak di undang-undang desa, maaf banyak oknum kepala desa yang terjerumus. Ya karena dia memahami bahwa sistem ini masih sistem kuno. Sekarang sistem udah bagus, sistemnya sistem IT. Anda kirim foto dua foto dengan dua foto sama untuk SPC kelihatan. Karena sistem IT-nya gampang sekarang. Kalau dulu kan manual ya, nggak kelihatan foto yang sama buat kegiatan yang berbeda. Itu kan sekarang gampang. Ke depan itu akan seperti. Artinya begini. Ya kalau kita nunggu orang sadar semua, bagus semua, kapan sadarnya? Maka mulailah dari sistem ini kan. Dibuatlah sistemnya sebaik mungkin. Bagaimana caranya orang untuk bisa bermain-main di desa ini tidak bisa berbuat apa-apa. Lewat sistem aja dulu. Sistemnya. Ya artinya mudah-mudahan dengan sistem ini lambat laun bisa bergerak, bisa memperbaiki keadaan. Sehingga bagi saya bahwa ke depan tahun 2000 ke belakang dan sampai sekarang bisa bilang bahwa desa itu menjadi sumber masalah, pengangguran di desa, tingkat pendidikan rendah di desa, kemudian infrastruktur buruk di desa. Tapi hari ini tidak, bahwa desa bisa menjadi solusi. Itu yang terpenting dari undang-undang desa itu. Dari Kang Jainal sendiri kan selaku pendamping, sejauh ini evaluasi yang sudah dilakukan dari desa yang minimal tadinya acak-acakan, terus didampingi menjadi minimal lurus, belok-belok gitu. Di pendampingan itu Kementerian Desa itu Kang Karsidi nanti itu ada yang namanya Indeks Desa Membangun. Itu setiap tahun diukur. Jadi dana desa yang diberikan oleh pusat itu diukur lewat Indeks Desa Membangun. IDM itu data. Ada IDM-nya. Itu menjadi satu, itu basis prestasi juga nanti masuk dalam tambahan dan afirmasi dari pusat masuk penilaian. Jadi nanti diukur tantina IDM. Dia ini dikasih uang, nanti diukur. Dia masuk nilainya berapa? Apakah yang tadinya tertinggal, sangat tertinggal misalkan, diukur deh, diberi duit, naik tuh, jadi tertinggal, jadi maju dan sebagainya. Jadi tiap tahun diukur. Ada indikator pengukurannya, misalkan tingkat
sosial, tingkat pembangunan, tingkat kemiskinan, pendidikan dan sebagainya diukur. Nah makanya pada akhirnya membangun desa itu tidak serta-merta dibebankan seluruhnya kepala desa. Baik. Bahwa di desa itu kan tidak bekerja sendiri. Perangkat desa menjadi dominan sekarang. Perangkat desa Naloyo, kepala desa nggak bisa ngapa-ngapain. Satu kepala desa di backup oleh 10 orang sampai 15 orang perangkat dan cetak. Kalau orang ini nggak mapan, nggak ngerti juga sama saja nggak bohong. Oke. Padahal dua-duanya punya aturan masing-masing. Gitu. Iya. Kemudian ada BPD, ada LKD dan sebagainya. Kalau ini berjalan, makanya saya bilang bahwa 8 tahun Undang-Undang Desa persis menjadi sebuah evaluasi bareng-bareng. Tidak menyalahkan salah satu pihak, tapi mana yang kurang, mana yang belum dilakukan. Baik. Ada komentar Kak Karsidi? Tadi mungkin masyarakat kan kadang menilainya ini jadi duitna ayat sih, tapi kenapa tidak ada pembangunan? Tapi dia tidak sadar ada satu sektor pembangunan yang memang sudah dilakukan. Terkadang memang seperti itu. Iya. Kemaedo, masyarakat. Kalau kita dengan masyarakat ya memang harus sabar lah. Harus sabar kita menjelaskan, mengulang-ulang terus kepada masyarakat agar masyarakat mengerti gitu. Karena memang dari 5 aspek tadi memang terus dilakukan tentang pembinaan tadi. Memang itu memang selalu dilakukan. Baik di dalam situ kan pembinaan ada kader, ada Karang Taruna, gitu kan, ada TPPKK, Posyandu yang lain-lain itu kan memang masuk juga di desa. Betul, dan itu mesin-mesin yang penting. Mesin yang penting. Nah, ketika perangkatnya Loyo ya otomatis karena memang motor desa itu ya perangkat. Di sana kan ada kasih pembangunan, ada kasih pelayanan, ada perencanaan, gitu kan. Terus ada pemerintahan. Nah, ketika mereka tidak berjalan dengan sesuai tupoksinya, tentu akan menghambat kerja-kerja desa gitu. Walaupun kepala desa sih hanya sebagai kepala administratif sebetulnya gitu. Tapi kan akan berpengaruh lebih besarnya terhadap masyarakat ketika pelayanan yang tidak baik gitu kan. Baik. Kak Jainal, berbicara tentang desa, sebenarnya tinggal pengelolaan. Artinya yang saya tangkap dari Kak Karsidi adalah pengelolaan yang baik. Sistemnya sudah ada, pengelolaan yang baik. Kalau dari Kang Jainal sendiri, seharusnya seperti apa sih orang-orang yang bisa mengelola desa supaya bisa menjadi ada kemajuan begitu? Ya sesederhananya baik kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga-lembaga lain yang ada di sekitaran desa sudah mulai berbaik-baik dan berdamai dengan aturan yang ada. Ini yang terpenting. Jadi sekarang harus melek peraturan, belajar baca-baca undang-undang karena ini nggak berelok datang baik tiap hari tiap ini datang aturan. Karena kalau sebuah fase, Kang Ula, dalam istilah perubahan itu ada fase perubahan. Jadi desa masuk undang-undang desa itu ada namanya fase perubahan. Ada 4 kalau disebut orang itu ada jendela perubahan. Baik. Jadi dalam karak undang-undang orang ketika ada perubahan itu yang pertama bingung dulu. Naon sih undang-undang desa? BPD naon, RW naon, perangkat desa naon, semua bingung. Bingung. Nah, masuk jendela fase berikutnya adalah ricuh, pakai trok. Gitu. Eta perubahan ya, dalam ada perubahan. Pakai trok pasti ceos kalau orang. Biasana SPJ-na pakai manual itu udah online misalkan. Biasa dan itu pasti terbentur banyak. Jadi tadinya bingung, sudah masuk fase berikutnya ada pakai trok. Semua saling tidak paham. Aturan datang bertubi-tubi karena sedang fase penyesuaian. Sekarang banyak aturan, ada yang namanya SDGs. SDGs itu dibangun bagaimana desa mempunyai data valid tentang kondisi desanya. Naon deui SDGs muncul beres sebelah dia stunting, stunting itu paham. Nah itu adalah proses bagaimana pakai trokna di desa. Kemudian ada tadi Perpres 104 Presiden hayang BLT 40% minimal. Misalkan Bupati hayang odong-odong, hayang embung desa. Ini sebetulnya semua pada proses itu. Pakai trok ke hayang. Nah nanti pada akhirnya ketika bangunan peraturan ini baik dari Kemendagri, dari Kemendes sudah rapi semuanya, pasti saya yakin masuk pada fase berikutnya, sadar dan menerima. Itu fase berikutnya. Fase berikutnya harus sadar. Cek kabupaten, iya hak desa. Orang ulah ilu-ilu. Cek desa, orang kudu nurut, kudu paham aturan, kudu sesuai antara pendataan, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Orang kudu patuh ketika diberi duit. Cek pusat, orang buat kewajiban. Karena di keuangan dana desa itu enak kan, dari undang-undang desa itu. Jadi
pusat bisa main-main lagi. 10% dari APBN untuk desa. Ya. Tuh, Wajib bisa wajib tiap tahun. 10% bagi hasil dari pajak daerah. Tuh wajib dibayar. Iya. Kemudian 10% dari total karena dana transfer pusat dikeluarannya dana alokasi kabupaten. Jadi turun KBK, turun KBK untuk desa dibagi dalam jumlah desa yang ada di sebuah daerah. Nah, tinggal pelaksanaannya, perencanaannya, dan pertanggungjawabannya. Jadi KBK masih pakai truk. Ya nanti pada akhirnya semua akan masuk pada ranahnya masing-masing. Sadar, sering sadar. Aing belah dia, kabupaten belah dia, provinsi sebelah sini, pusat sebelah sini. Nanti pada ujungnya entah di 10 tahun undang-undang desa, saya pikir pasti akan berjalan harmonis. Sadar dan menerima pada posisi tugasnya masing-masing. Aina masih pakai truk kene, wajar 8 bulan. Rebutan kewenangan. Masih rebutan kewenangan, 8 tahun eta masih rebutan kewenangan. Bahkan aya nu meunang belah dieu, saya teh bae cenah nu meunang proyek aing eueuh. Seperti itu. Jadi wajar gitu. Dalam menerima sebuah perubahan wajar. Pasti kita akan menemui itu. Jendela perubahan itu pasti akan seperti itu kondisinya. Dan kita kaitan dengan dana desa ini memang kan sudah melahirkan desa-desa maju. Kalau di Indonesia, Jawa Timur ada Banyuwangi kalau nggak salah ya. Sampai-sampai geus lamun geus kunker eta ka Banyuwangi wae gitu ya. Atau ka belah ditu wae gitu. Nggak tahu apakah memang itu isinya kunker atau jalan-jalan atau seperti apa. Tapi yang jelas ini menjadi seolah-olah percontohan bagi seluruh kepala desa yang ada di Indonesia. Dan kalau Kak Jainal sendiri melihat ada nggak sih kira-kira peluang bagi desa yang ada di Pandeglang untuk minimal jadi pilot project percontohan bagi kabupaten dan kota lainnya? Sangat banyak, sebetulnya sangat banyak. Pandeglang punya potensi untuk sama seperti desa-desa yang lain. Karena undang-undangnya sama. Nah, gitu. Ya itulah. Jadi undang-undangnya sama, kewenangannya sama. Kenapa kita tidak bisa sama dengan yang lain? Itu harus saja kepala desa yang ngomong kayak gitu. Betul. Ini harusnya bisa. Saya juga bisa gitu loh. Harusnya bisa. Aturannya sama, kewenangannya sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Soal potensi saya pikir sama. Terbeda jauh. Terbeda jauh. Mereka punya pantai, kita punya pantai. Mereka punya air, kita punya air. Jata. Kita punya gunung. Mereka punya gunung, kita punya gunung. Tilu bahkan banyak. Artinya, ya tadi sudah disampaikan oleh Jaro. BUMDes dibuat ya kita bisa buat. Apalagi yang harus kita susah-susah sebetulnya kan untuk membangun desa. Bahkan saya bilang bahwa desa ini sudah bisa merencanakan 40 tahun ke depan lewat perdes-perdes. Jadi perdes itu lain urusan soal duit baik. Bagaimana misalkan ya kantor ya sesek baik di dia ya adanya di persimpangan jalan tidak punya parkir ya udah buat perdes. Roadmap 40 tahun kemudian kudu boga desa belah mana kan bisa. Artinya lewat perdes ini bisa menjangkau hari ini dan 40 tahun ke depan itu sudah bisa dibuat dengan kewenangan buat peraturan sendiri. Ini yang enak sebetulnya. Jadi tiraku tuh bisa kayak doang batu. Batu kayak bisa orang gente kan aneh. Jadi ketepatan waktu. Lamun saya lihat mah intinya mah kayak pinter tuh ya kade. Ayo guys lah. Betul. Sekarang saya jam 10 orang. Masya Allah. Ugal kayak kieu ya mencerdaskan. Mudah-mudahan sehat selalu. Hatur nuhun kepada kedua narasumber saya, Bapak Karsidi, Kepala Desa Sidamukti, Bapak Jainal Abidin selaku dari Pesdam, Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM PCNU Kabupaten Pandeglang. Mudah-mudahan sehat semua dan kita bisa ngobrol lagi di lain waktu. Kakak Teteh, Kulon Manceniwas Mudofar undur pamit. Sapunya pegat simpai paturai patepang dewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permios.